Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Sadanawa. Saya dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam kelas KPI 01 semester 5. Di sini saya mengangkat tema kelahiran Nabi Muhammad SAW untuk memenuhi tugas Kapita Selekta Dakwah. Baik, langsung saja. Jadi sejarah kelahiran Nabi Muhammad SAW ini sudah kita pelajari atau sudah kita jelaskan atau dijelaskan oleh guru kalian mengenai kelahiran Nabi Muhammad SAW di zaman kita MI atau SD. Yang mana Nabi Muhammad SAW ini lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau 570 Masehi, tepatnya pada hari Senin di kota Mekah. Kemudian beliau ini terlahir dari pasangan Abdullah bin Abdul Muthalib, yang seorang saudagar yang sering bepergian ke negeri Syam. Lalu dengan ibunya Aminah bin Wahab, yang mana sosok wanita yang paling mulia dalam hal keturunan dan kedudukannya di kalangan suku Quraisy. Namun disayangkan Nabi Muhammad lahir dengan keadaan tanpa didampingi oleh ayahnya, yang dimana Abdullah meninggal dunia saat Aminah mengandung Nabi Muhammad saat itu baru berusia 2 bulan. Lalu kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW ini berlanjut pada saat sang ibu atau Aminah mengutus seseorang untuk mengabarkan tentang kelahiran anaknya kepada Abdul Muthalib, yaitu kakek Rasulullah SAW. Yang dimana Abdul Muthalib ini sangat senang dengan kelahiran Nabi Muhammad. Abdul Muthalib membawa bayi Nabi Muhammad ini ke Mekah, ke Ka'bah. Hal ini dilakukan untuk berdoa sekaligus sebagai ucapan syukur kepada Allah atas kelahirannya. Kemudian kakek Rasulullah menyerahkan Nabi Muhammad kepada salah seorang ibu susuan dari Bani Sa'ad bin Bakar. Ibu susuan ini bernama Halimah bin Abi Zuhaib, yang dimana sebelum Halimah menjadi ibu susu yang terpilih, diceritakan bahwa itu Halimah dan rombongannya pergi ke Mekah. Di sana kemudian ditawari untuk menyusui bayi Nabi Muhammad. Namun rombongan Halimah menolak tawanan tersebut. Mereka beralasan bahwa Muhammad saat itu adalah seorang anak yatim, sementara mereka membutuhkan imbalan dari ayah dari sang bayi tersebut gitu. Perlu diketahui bahwa zaman dari masyarakat Arab memiliki kebiasaan menyusukan anak-anak mereka kepada perempuan desa. Hal ini bertujuan agar anak-anak tumbuh di lingkungan pedesaan yang udaranya masih bersih dan berada di lingkungan dengan bahasa Arab yang fasyih. Dilanjut, Muhammad saat kecil, saat berusia 5 tahun, sudah kembali ke rumahnya. Ia mulai kembali hidup bersama ibundanya dan kakeknya. Namun tak lama setelah itu, tepatnya saat Rasulullah berusia 6 tahun, Nabi Muhammad juga kehilangan sang ibu. Sangat disayangkan sekali bahwa Siti Aminah yang meninggal dunia setelah mereka berdua ziarah ke makam Abdullah. Aminah dikabarkan jatuh sakit sebelumnya dan dikuburkan di sebuah desa yang bernama Abwa. Kemudian Nabi Muhammad SAW ini kembali ke Mekah bersama Ummu Aiman, yang dimana sosok pelayan di keluarganya kemudian dianggap sebagai saudara sendiri oleh orang tua Nabi Muhammad. Sepeninggalan ibunya, Nabi Muhammad diasuh oleh Abdul Muthalib, yaitu sang kakek, yang mana dikisahkan memiliki tempat spesial karena Nabi Muhammad SAW ini menghabiskan masa kecil bersamanya. Kemudian Nabi Muhammad juga masih berusia 6 tahun sudah harus menjadi seorang anak yatim piatu tanpa kedua orang tuanya. Hal tersebut membuat Nabi Muhammad dirawat sepenuhnya oleh Abdul Muthalib yang sangat menyayanginya. Jadi kita sebagai masyarakat yang dimana sangat bersyukur sekali, dimana kita masih berusia 6 tahun masih dirawat oleh ayah dan ibunya. Contohlah dengan Nabi Muhammad, yang dimana tidak ada ya pasti sedih, tapi tidak begitu sedih untuk berlarut-larut karena itu sebuah keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak dapat dibayangkan bagaimana kesedihan seorang anak yang berusia 8 tahun tersebut. Pengasuh Muhammad kecil kemudian diserahkan oleh paman, yang dimana jadi sebelum
sebelum diasuh dengan Abu Thalib ini, Nabi Muhammad kecil hidup bahagia dengan Abdul Muthalib dan Ummu Aiman yang mana tadi sudah dijelaskan. Namun seakan kebahagiaan itu tidak berlangsung lama karena 2 tahun kemudian Muhammad kecil kembali kehilangan seseorang yang sangat istimewa baginya, yaitu sang kakek yang mana bernama Abdul Muthalib. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak bisa dibayangkan kan bagaimana berusia 8 tahun sudah kehilangan seorang kakek, sudah kehilangan ayah dan ibunya. Yang mana itu sebuah keistimewaan tersendiri buat Nabi Muhammad gitu. Kemudian setelah 8 tahun diurus lagi oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Disebut dengan sejumlah sirah bahwa Abdul Muthalib mewasiatkan tersebut kepada Abdul Thalib, mengingat Abdullah dan Abdul Thalib adalah saudara seibu. Saat bersama paman, inilah seorang pemuka agama mengenali Muhammad sebagai utusan Allah dan membawa Islam pada seluruh masyarakat Indonesia. Bahwa dijelaskan ya, di dalam sudah dijelaskan bahwa Nabi Muhammad dari kecil hingga 8 tahun itu merasakan kesedihan yang benar-benar sangat tidak bisa dibayangkan kalau itu terjadi pada diri kita sendiri. Bahwa 8 tahun seorang anak seperti 8 tahun saja itu pasti mengalami mental yang sangat down karena kehilangan seorang ayah, kehilangan seorang ibu, apalagi kehilangan seorang kakek. Lalu kembali lagi dimana setelah mengalami kesedihan yang berlarut-larut, Nabi Muhammad ini tumbuh menjadi seorang yang budi pekerti, yang baik. Kemudian tanda-tanda kenabian juga terlihat di sosok Nabi Muhammad. Dijelaskan dalam firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Jadi Nabi Muhammad ini diangkat menjadi Rasul ditandai dengan menerimanya wahyu pertama pada saat berusia 40 tahun di Gua Hira. Sejak saat itu Nabi Muhammad menyiarkan agama Islam dengan sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Yang sudah dijelaskan pada dulu bahwa menyiarkan agamanya Islam dengan sembunyi-sembunyi lalu dengan terang-terangan. Lalu pada usia 63 tahun di mana kita mengalami kesedihan, yaitu Rasulullah SAW ini meninggal dunia dengan usia 63 tahun di hari Senin juga pada bulan Rabiul Awal sejak jatuh sakit selama 12 hari. Kisah Maulid Nabi ini dapat dijadikan momentum untuk meneladani sifat-sifat Rasulullah. Yang mana sifat Rasulullah ini sifat wajib bagi Rasul ialah sifat yang paling dimiliki oleh para Rasul dan dapat ditunjukkan dalam kisah keseharian mereka. Contohnya seperti yang nomor 1, sidik, yang dimana sidik ini mempunyai arti yaitu benar. Maksudnya ialah tiap-tiap perkataan yang diucapkan atau disampaikan oleh Rasul sifatnya selalu benar, baik benar dalam menyampaikan wahyu yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maupun benar dalam perkataan-perkataan yang memiliki hubungan dengan persoalan dunia. Siddiq juga memiliki salah satu sifat yang wajib bagi Rasul ini juga telah dibenarkan dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Maryam ayat 41 yang mana artinya dan ceritakanlah Muhammad kisah Ibrahim di dalam kitab Al-Quran, sesungguhnya dia adalah seseorang yang sangat membenarkan seorang nabi. Maka itulah kita sebagai manusia juga bisa harus meneladani sifat-sifat Rasulullah. Yang pertama yaitu yang benar tadi. Kita juga harus bisa jangan berbohong, karena berbohong itu dosa ya. Kemudian sifat yang kedua yaitu sifat wajib Rasulullah adalah amanah, yang mana artinya dapat dipercaya. Para Rasul senantiasa menjaga diri dari segala perbuatan dosa untuk menjaga kepercayaan umat atas dirinya. Di dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan pada
surat An-Nisa ayat 58 yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pelajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kemudian yang ketiga yaitu tabligh yang artinya menyampaikan wahyu. Dalam menjalankan tugas kerasulannya, seorang rasul wajib menyampaikan wahyu yang harus diimani oleh umat manusia. Wahyu yang telah disampaikan oleh para rasul tersebut dapat berupa pengetahuan, syariat, maupun pedoman atau risalah kenabian yang lain. Sekalipun wahyu yang disampaikan tidak mudah maupun bukan sesuatu yang menyenangkan, para rasul akan senantiasa menyampaikan tanpa mengurangi satu huruf pun sesuai dengan surat Al-Maidah ayat 67 yang artinya, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Maka dari sifat mustahil bagi Rasul, yakni kitmat atau menyembunyikan, tidak ada ajaran yang disembunyikan atas alasan pribadi ataupun kepentingan yang lain. Jadi kalau misalkan kita diberi amanah untuk menyampaikan pesan untuk si A, lalu kita menyampaikannya dengan setengah-setengah, itu akan membuat rugi di diri kita sendiri, karena juga kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala gitu loh. Lalu itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW yang diturunkan. Kemudian yang keempat yaitu fatonah, yang dimana sifat ini berarti pandai, cerdas dan bijaksana. Sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala bagi umat manusia, para rasul mampu untuk memahami berbagai permasalahan sekaligus memberikan jalan keluarnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada rasul dalam menyampaikan ajaran di antara kaumnya, termasuk ketika berargumen menghadapi kaum yang menantang ajarannya, seperti disinggung dalam surat Al-An'am ayat 83 yang berarti, dan itulah keterangan kami yang kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Kami tinggikan derajat siapa yang kami kehendaki, sesungguhnya Tuhanmu Maha Bijaksana, Maha Mengetahui. Dari keempat tersebut sudah dijelaskan bahwa Rasulullah SAW ini pernah bersabda, wahai anak muda, engkau telah menyusahkan aku di sini sejak 3 hari yang lalu untuk menunggumu. Dimana sifat Rasulullah SAW ini yang mana sidik atau kejujuran dalam tiap-tiap perkataan itu harus dicontohkan jauh sebelum Nabi Muhammad SAW lahir. Ya, kembali lagi di kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW pada masa remaja Nabi Muhammad, yang dimana pada masa remaja ini Nabi Muhammad terjaga dari perbuatan merugikan kawan sekitarnya. Sampai suatu ketika Nabi pun pernah bercerita ketika 2 kali duduk saat mendengarkan pesta perkawinan di zaman Zahiliyah, Allah justru menutup telinganya sampai tertidur dan terbangun esoknya. Setelah itu aku tidak pernah lagi berniat mengikuti perbuatan buruk. Hadis riwayat Tahabrani. Muhammad yang berinjak usia 20 tahun di Mekah yang bertepatan peristiwa Harbul Fijar antara kabilah Quraisy melawan Qais dan Ailan. Lalu Nabi Muhammad menjelang dewasa tersebut membuat semakin menekuni dunia bisnis. Nabi pun berdagang dengan kawan terbaiknya, yakni Sa'ib bin Abi Sa'ib. Barulah pada saat berusia 25 tahun Rasulullah menjalin kerjasama bisnis bersama wanita kaya raya yang dimana yakni bernama Siti Khadijah. Perkenalan Muhammad dengan Khadijah ini memang berawal dari dunia perniagaan atau perdagangan. Perempuan ini biasanya membiayai hafilah perdagangan Mekah ke Suriah untuk nanti membagi keuntungan bersama mitranya. Hal ini menjadi alasan bagi mereka berdua dalam melakukan perjalanan dagang tersebut. Kemudian dilanjut dengan pernikahan Nabi Muhammad dengan Khadijah. Banyak kegiatan perdagangan yang melibatkan mereka berdua membuat Khadijah merasa kian tertarik
dengan Nabi Muhammad SAW. Yang mana perlombaan ini akhirnya mengutus seorang sahabatnya, Nafisa binti Umayyah, untuk menyampaikan keinginannya untuk melamar Nabi Muhammad ini. Nabi Muhammad SAW pun menyampaikan kabar gembira ini kepada paman-pamannya, salah satunya yakni Hamzah bin Abdul Muthalib, lantas mendatangi rumah Khuwailid bin Asad dengan Muhammad untuk melamar Khadijah. Maka menikahlah mereka berdua saat Nabi berusia 28 tahun. Lalu pada Nabi Muhammad mendapat wahyu pertama itu, sebelum menjadi Rasul, Nabi Muhammad sudah mendapat beberapa karunia istimewa dari Allah, seperti wajahnya terlihat bersinar dan bersih. Hal ini nyatanya menjadi pertanda kebesaran Allah yang menandakan akan datangnya Nabi terakhir dengan kedudukan tertinggi sampai akhir zaman. Kemudian waktu turunnya wahyu pertama ini yang ia bawakan dari Allah yakni surat Al-Alaq ayat 1-4. Lalu untuk dakwah pertama Nabi Muhammad ini juga memulai dakwanya secara terang-terangan pada keluarga paling dekat, yakni kalangan Bani Hashim. Hanya Ali bin Abu Thalib yang menerima dan memutuskan untuk menerima atau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara Abu Thalib ikut melindungi Rasulullah saat berdakwah. Kemudian pertentangan di kaum kafir Quraisy ini, Abu Jahal dan Abu Lahab menentang dakwah Rasulullah. Keduanya bahkan sempat mengintimidasi pengikutnya agar meninggalkan Nabi gitu. Mereka juga khawatir jika ajaran Nabi Muhammad ini hanya bisa merusak agama nenek moyang, yakni menyembah berhala. Kemudian perintah berzakat itu sudah dijelaskan pada zaman Rasulullah SAW memasuki di tahun pertama di Madinah dari sahabatnya serta kaum muhajirin menghadapi usaha untuk tetap bertahan hidup. Hal ini karena tidak semua dari mereka merupakan orang berkecukupan kecuali Utsman bin Affan. Lalu wafatnya Nabi Muhammad ini, Abu Bakar sebagai sahabat Nabi Muhammad yang sedang tidak di Madinah, terjadilah peristiwa sangat menyedihkan yang mana Rasulullah SAW ini wafat bersamaan dengan turunnya wahyu Allah, yakni surat Az-Zumar ayat 30 yang artinya sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya kamu akan mati pula. Nabi Muhammad mulai sakit di bulan Safar tahun 11 Hijriah. Beliau sakit kepala dan demam hingga akhir membuat suhu tubuhnya itu meninggi. Kondisi ini terjadi selama kurang lebih 2 minggu. Rasulullah akhirnya mengunjungi rumah istri-istrinya yang tiba di kediaman Aisyah dengan badan yang sudah lemah. Untuk mengenang beliau serta nilai-nilai luhur Islam, kemudian yang dimana sudah dijelaskan tadi yang di awal bahwa Nabi Muhammad SAW ini sudah 2 minggu sakit kemudian meninggal dunia atau wafat. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam komunikasi, sampai jumpa.